Kalau kamu pencinta Donghua Soulland, tentu tahu kisah cinta antara Baby Dong dan Xiaogang, gurunya Tangsan, yang sangat membingungkan, penuh lika-liku dan penuh pertanyaan. Mengapa mereka tidak bisa bersama? Apa sebetulnya yang terjadi antara Baby Dong dan Xiaogang? Meskipun dalam beberapa episode sudah digambarkan bagaimana kisah cinta mereka, tapi masih membingungkan. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan kisah cinta tragis antara Baby Dong dan Xiaogang. Xiaogang berasal dari sekte Blue Lightning Tyrant Dragon karena rohnya cacat dan tidak seperti orang-orang klannya. Semenjak dia kecil sudah dikucilkan karena rohnya yang aneh, sehingga dia merelakan diri dari sektanya untuk membuktikan bahwa dia masih berguna. Pada saat itulah Xiaogang bertemu dengan Baby Dong dan akhirnya mereka saling jatuh cinta. Baby Dong tak pernah menghiraukan roh cacat Xiaogang dan mereka bersama selama 2 tahun. Tapi karena ada suatu masalah, Baby Dong mengatakan bahwa dia hanya mencintai Xiaogang karena pengetahuannya yang mendalam, dan mengatakan juga bahwa dia gadis suci dari Aula Roh atau Spirit Hall. Xiaogang mengatakan akan mengikuti Baby Dong ke Spirit Hall, tapi Baby Dong mengatakan bahwa Spirit Hall tidak membutuhkan sampah, dan Baby Dong kembali ke Spirit Hall. Dan pada saat itulah Xiaogang merasakan kehidupannya hancur berantakan. Meskipun dia yakin Baby Dong berkata bohong, tapi itu tetap membuatnya sakit hati dan akhirnya mereka berpisah. Ya, Baby Dong adalah cinta pertama dan orang yang paling dicintai Xiaogang. Bahkan dia pernah mengatakan tidak berani menyentuh Baby Dong jika mereka menikah, karena Xiaogang merasa Baby Dong adalah dewinya. Xiaogang akhirnya memutuskan untuk meneliti roh-roh untuk memusatkan pikiran dan hatinya yang rapuh. Dan pada akhirnya dia bertemu Liu Erlong dan Fullander dan menjadi teman baik. Dan akhirnya mereka berdua menyukai Liu Erlong, tapi Liu Erlong memilih Xiaogang. Dan pada saat mereka mau menikah, ternyata Liu Erlong adalah sepupunya. Ya, Xiaogang mengalami kepahitan cinta 2 kali. Xiaogang lari yang kedua kali dari kenyataan dan menjadi guru yang bebas di Akademi Nodeng, sampai akhirnya dia bertemu Tangsan dan menjadikannya murid. Karena dalam pikiran Xiaogang, dengan membesarkan Tangsan yang mempunyai roh kembar seperti Baby Dong dan menjadikan Tangsan guru roh yang hebat, ini salah satu tujuan dia untuk membuktikan kepada klannya bahwa kehidupan dia masih berguna. Sampai pada akhirnya Xiaogang menyuruh Tangsan pergi ke Adam Shell untuk bergabung dan dia juga menjadi guru di sana. Waktu berlalu, Xiaogang bertemu lagi dengan Liu Erlong setelah Akademi Seks sudah diambang kencuran, dan dia akhirnya memilih untuk bersama Liu Erlong setelah penjelasan Fullander bahwa mereka bisa bersama meskipun mereka sepupu. Bertemunya Xiaogang dengan Baby Dong setelah 20 tahun berlalu, saat dia ingin bertanya pada Baby Dong bagaimana dia bisa menyelesaikan roh kembarnya agar dia bisa menerapkannya kepada Tangsan. Tapi ternyata Baby Dong bukanlah Baby Dong yang dulu, tapi sudah menjadi penguasa Spirit Hall. Dan dia tidak mendapatkan jawaban apa-apa, bahkan dia berencana membunuh Tangsan. Meskipun dalam pertemuan mereka terlihat di luar saling bertentangan, tapi dari tatapan satu sama lain masih saling mencintai. Bahkan Baby Dong kaget bahwa Xiaogang tidak mempunyai anak dalam hidupnya. Padahal Baby Dong tahu bahwa Xiaogang sudah bersama Liu Erlong. Pada akhirnya, Baby Dong menyuruh pergi Xiaogang dari Spirit Hall dan tak ingin lagi melihatnya, meskipun dalam hatinya bertentangan. Kisah tragis mereka akhirnya terungkap di episode terakhir. Meskipun Kenrensu sudah diambang kematian karena pedang Dewa Ashura Tangsan sudah tertuju padanya, tinggal beberapa detik lagi dia akan mati. Andaipun dia masih Dewa Malaikat, dia tidak akan mampu memblokir keganasan pedang Dewa Ashura. Apalagi sekarang dia hanya manusia. Kenrensu bahkan tidak menunjukkan sinar keputusasaan di wajahnya. Justru, dia tampak damai, meskipun dia sudah tidak Dewa Malaikat lagi, karena dia sudah membakar jiwanya untuk melakukan serangan terakhirnya pada Tangsan. Dia akhirnya menemukan kedamaian dan ketenangan sekarang. Baby Dong, kamu telah memberiku hidup. Aku baru saja membayar hidupku untukmu. Aku tidak berutang apapun lagi kepadamu. Tangsan, biarkan aku mati di tangan pria yang paling kucintai dalam hidup ini. Mungkin ini akhir terbaikku. Kenrensu bahkan bisa merasakan kematian sekarang. Dia menutup matanya. Air mata mengalir perlahan di wajahnya. Namun,
Ken Rensu tidak merasa sakit ketika tubuhnya ditusuk atau merasa jiwanya diseret keluar dari tubuhnya. Dia dengan cepat membuka matanya untuk melihat pedang Dewa Asura menikam ke depan, tetapi itu tidak menembusnya karena ada sosok ungu telah berhenti. Tepat ketika pedang Dewa Asura menikam ke depan, Bibidong telah menggunakan tubuhnya untuk melindungi Ken Rensu dari pedang Dewa Asura Tangsan. Jika itu adalah Trisula Dewa Laut, Bibidong mungkin enggan menggunakan tubuh abadi untuk memblokirnya. Tapi, pedang Dewa Asura benar-benar bisa menaklukkan kekuatan Dewa Raksasa. Ketika Xiaogeng melihat Bibidong ditusuk oleh pedang Dewa Asura Tangsan, wajahnya memucat. Semakin dalam cinta itu, semakin besar kebenciannya. Tidak peduli apa yang telah dilakukan Bibidong, dalam hatinya, dia selalu menjadi wanita pertama yang pernah dia cintai, bahkan yang paling dia cintai sepanjang hidupnya. Tangsan, kamu menang. Sulit bagi Bibidong untuk berbicara. Kedua tangannya memegangi pedang Dewa Asura. Aku hanya beruntung. Kamu yang seharusnya menjadi pemenang. Xiaogeng dulu memberitahuku, kekayaan rakyat adalah bagian dari kompetisi mereka. Kamu adalah dewa, tentu saja. Kamu bisa melihat bahwa kami tidak punya kekuatan lagi untuk memprotes. Hidupku sekarat di bawah pedang Dewa Asura. Bisakah kamu mengizinkanku melihat Xiaogeng untuk terakhir kalinya? Aku punya sesuatu untuk dikatakan padanya. Dan sepasang sayap yang indah tiba-tiba menyebar di atas dinding. Naga api raksasa membawa Xiaogeng kepada mereka. Di sisi Spirit Hall, Ulena berlari dengan gila-gilaan. Setelah mereka mendarat, Liu Orlong balik bentuk manusianya, membantu Xiaogeng yang lemah berjalan menuju mereka. Dia menatap Bibidong dengan tatapan tidak ramah, meskipun saingan dalam cintanya hampir mati, kebencian ini tidak akan pernah bisa diubah. Xiaogeng. Setelah melihat Xiaogeng mendekat, Bibidong akhirnya memiliki kemarahan di pipinya. Dia terlihat jauh lebih baik. Xiaogeng memandangnya dan tidak mengatakan apa-apa, namun cahaya di matanya jauh lebih rumit daripada Bibidong. Xiaogeng, ketika aku adalah dewa raksasa, apakah aku terlihat jelek? Bibidong menggosok wajahnya dan berbicara sambil mendesah, lalu ekspresi muram muncul di matanya. Hulena akhirnya mendatangi mereka, air mata mengalir di wajahnya, dan Ken Rensu, mereka berdua sama-sama gelisah. Xiaogeng, apakah kamu sangat membenciku? Meskipun kamu tidak mengatakan apa-apa, aku tahu semuanya. Aku telah menyakitimu. Bagaimana kamu bisa memaafkanku? Namun, kau tahu, kamu adalah pria yang paling kucintai sepanjang hidupku. Cintaku tetap sama selama bertahun-tahun, sekarang dan selamanya. Kamu pembohong. Jika kamu benar-benar mencintainya, mengapa kamu menghancurkan dan membunuh keluarga kami? Liu Orlong berteriak marah. Bibidong menatapnya dengan jijik. Apakah kamu berpikir bahwa aku lemah sepertimu? Keluargamu membencinya, menelantarkannya. Tidakkah kau tahu itu? Apa yang telah kamu lakukan untuknya? Apa yang tidak bisa kamu lakukan? Aku melakukannya untuk Xiaogeng. Siapapun yang berani menyakitinya, meremehkannya, aku tidak akan mengampuni mereka. Jika bulu Lightning Tyrant Dragon tidak ada lagi, kesedihan Xiaogeng akan hilang. Bukankah begitu? Kamu gila. Suara Xiaogeng bergetar. Wajah Bibidong segera berubah, menatapnya histeris. Ya, aku orang gila, tetapi Xiaogeng, apakah kamu tahu mengapa aku menjadi gila? Apakah kamu masih ingat saat kita bersama? Apakah aku memiliki penampilan ini? Air mata mengalir dari sudut mata Xiaogeng. Bibidong itu sudah mati. Bibidong tersenyum, senyumnya sangat indah. Itu benar, kamu benar. Bibidong itu sudah mati. Pada saat dia meninggalkanmu, dia meninggal. Dia bukan lagi gadis yang lembut dan polos. Sebaliknya, hati yang gelap penuh kebencian berletak di dadanya. Xiaogeng, sebelum aku meninggalkan dunia ini, aku akan memberitahumu alasan mengapa kau harus meninggalkanmu. Aku pikir itu adalah kisah yang paling ingin kamu ketahui. Xiaogeng dan aku sedang jatuh cinta, tidak masalah dengan roh lemahnya atau pengetahuannya yang mendalam. Hari itu aku masih ingat dengan jelas. Itu di malam hari, malam dengan cahaya redup dari bintang-bintang. Guruku tiba-tiba mengunjungiku dan bertanya tentang hubungan kita. Xiaogeng, kau tahu, guruku adalah orang yang paling aku hormati. Dia adalah paus dari Aula Roh, Ken Sunji, juga orang yang telah memberiku pengetahuan. Mata Ken Rensu menyusut. Orang yang disebutkan Bibidong tidak lain adalah ayahnya. Jadi, aku tidak menyebutkan apapun pada guru. Aku mengatakan kepadanya semua tentang hubungan kita. Saat itu wajahnya meringis. Dia memberitahu bahwa saya adalah bakat paling langka dari Spirit Hall dalam 100 tahun.
dan aku punya roh kembar. Karena itulah aku tidak diizinkan memiliki hubungan dengan pria manapun dari luar. Bahwa aku tidak bisa membentuk hubungan dengan keluarga Blue Lightning Tyrant Dragon. Aku tidak akan pernah diizinkan meninggalkan kekaisaran roh, tapi aku hanya memilikimu di hatiku. Aku telah sering bertengkar melawan guru. Itu semakin intensif. Aku mengatakan kepadanya, aku paling mencintai Shogun. Bahkan jika aku harus meninggalkan kekaisaran roh, aku harus bersamanya. Kemudian guru menjadi marah. Dia memukul telapak tanganku dan membuatku tidak sadar. Ketika aku bangun lagi, aku merasakan sakit di seluruh tubuhku. Aku seperti boneka lusuh yang terbaring di ruang tersembunyi aula roh. Dia, monster itu, duduk di sebelahku. Apakah kamu tahu apa yang dia katakan? Bahkan, jika dia harus menggunakan metode paling kotor, dia harus menjagaku di aula roh. Tubuhku tidak bersalah lagi, sekarang aku miliknya. Wajah mana yang harus aku gunakan untuk melihat pria yang paling aku cintai? Jika aku tidak meninggalkanmu, dia akan membunuhmu. Saat mendengarkan apa yang dikatakan Bibi Dong, semua orang bingung. Mereka bisa merasakan kesedihan dalam suaranya. Pada saat itu, hal pertama yang aku pikirkan adalah bunuh diri. Tetapi, aku tidak bisa melakukan itu. Aku mengerti di guruku dengan baik. Jika aku mati, dia akan menumpahkan semua amarahnya kepadamu. Dia akan membunuhmu. Aku tidak bisa membantu, tetapi datang kepadamu dengan wajah berhati dingin. Memberitahumu bahwa aku bersamamu karena pengetahuanmu yang mendalam. Karena itu satu-satunya cara yang bisa aku lakukan untuk melindungi pria yang paling aku cintai. Xiaogang jatuh ke tanah. Tidak, itu tidak benar. Kau berbohong padaku. Cinta dan kebencian yang mereka miliki untuk seluruh hidup akan berakhir pada saat ini. Dia menemukan bahwa dia salah. Emosi semacam ini, bagaimana dia bisa tahan? Bibi Dong berkata dengan murung, ini putriku, anak perempuan yang ia buatkan untukku. Setelah itu, saya tahu saya hamil. Saya membencinya. Saya benci seluruh aula roh. Dan lebih dari itu, saya membenci anak ini. Saya sudah mencoba berkali-kali untuk mencurkan janin ini. Tetapi kemudian, dia memenjarakanku di dalam aula roh, menjagaku setiap hari sampai aku melahirkan. Bibi Dong lalu mengangkat kepalanya untuk melihat ke Renshio. Aku tahu kamu juga membenciku. Aku dapat memberitahumu. Memang benar bahwa Tang Hao telah memukuli ayahmu dengan keras. Tapi dia mati di tanganku. Aku bunuh binatang itu dengan sendiri. Hewan yang tega memperkosa muridnya sendiri. Tidak salah kamu membenciku. Saya belum menjadi ibu yang baik. Saya tidak melakukan apa yang harus dilakukan seorang ibu untuk merawatmu. Ken Renshio bergetar. Bibirnya bergetar. Tidak, tidak. Sama seperti Xiaogang, dia membenci Bibi Dong. Dalam hatinya, citra ayahnya sungguh-sungguh. Namun Bibi Dong akan mati. Mengapa dia harus berbohong? Dia salah, Xiaogang salah. Wajah Bibi Dong penuh dengan air mata, tetapi dia tersenyum. Aku telah membunuh banyak orang, mendorong mereka hingga mati. Aku membenci dunia ini. Aku ingin membalas dendam. Aku ingin menghancurkan aula roh, menghancurkan dunia. Bibi Dong. Xiaogang dengan keras berjalan ke arahnya, memeluk lengannya yang dingin. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Kamu akan segera membunuhnya. Tetapi mengapa kamu tidak memberitahuku? Bibi Dong menggelengkan kepalanya dengan lembut. Matanya menjadi ringan. Ada satu hal yang benar tentangnya. Aku tidak murni lagi. Aku tidak bisa mengotorimu dengan tubuh kotorku. Xiaogang, jangan sedih karena aku mampu menceritakan kisah ini dan melihatmu menangis untukku lagi. Sekarang, aku bahkan bisa memegang tanganmu sebelum aku mati. Aku puas. Seluruh hidup kita sangat menyedihkan. Setuju denganku, mulai sekarang, hidup bahagia bersama Liu Erlong. Dia hanya sepupumu. Tetapi keluarga Blue Lightning Tyrant Dragon tidak ada sekarang. Kamu tidak perlu takut lagi pada mereka. Liu Erlong, ketika aku mati, dendam di antara kita akan berakhir. Xiaogang untuk cintanya padamu telah menghancurkan semua ikatan dunia fana. Dia ingin bersamamu. Kamu lebih beruntung dibanding aku. Setidaknya kamu bisa bersamanya. Tolong bantu aku untuk merawatnya nanti. Tangsan, aku tidak pernah memohon pada siapapun selama hidupku, bahkan pada gurumu. Sekarang aku mohon padamu untuk memenuhi keinginan terakhirku. Tangsan melihat Grandmaster lalu mengalihkan pandangannya ke Bibi Dong. Silahkan, katakan saja. Sure. Bukan lagi dewa malaikat, rohnya hancur sekarang. Dia tidak bisa membuat ancaman apapun pada Heaven to Emperor, apalagi padamu. Aku telah melakukan semua hal buruk yang tidak ada hubungannya dengan dia. Sama seperti Hulena, aku mohon padamu untuk menyelamatkan hidup mereka. Kekaisaran roh tidak akan ada lagi. Aku hanya berharap mereka bisa hidup lebih baik. Aku pikir kamu tahu itu tidak bergantung padaku saja. Tangsan, tidakkah kamu tahu bahwa mereka berdua menyukaimu?
Apakah kamu tidak berperasaan? Shogun, tidak peduli apa, dia adalah putriku. Sure, bisakah aku memanggilmu? Berjanjilah, Nana, dan kamu harus memiliki kehidupan yang lebih baik. Kemampuanku adalah untuk membayar dosa-dosaku. Jangan berpikir tentang untuk membalas dendam untukku. Aku puas jika kalian bisa hidup dengan bahagia. Ibu. Kenran Shoei hanya mengucapkan kata ini, meletakkan kepalanya di dada Bibi Dong dan menangis. Bagus, bagus. Bibi Dong tersenyum ketika dia mendengar Kenran Shoei memanggil ibu. Matanya menunjukkan kepuasan dan kelembutan. Dia perlahan mengangkat tangannya, ingin membelai Kenran Shoei, namun dengannya terhenti setengah jalan. Shogun memegang lengannya yang lain dengan erat dan menangis. Bibi Dong, paus agung dari Spirit Hall, permaisuri permata kekaisaran Ra, dewa raksasa Bibi Dong, telah meninggal di depan bukit gunung menguntungkan.